Pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah memberikan peraturan baru terhadap kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang semula kegiatan tatap muka langsung, sekarang menjadi kegiatan dalam jaringan atau disebut dengan pembelajaran daring. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang demikian dengan tujuan agar pandemi yang saat ini kita alami agar segera berlalu. Namun, masalah tak hanya berhenti di situ. Kami, para pendidik, siswa, bahkan orang tua mengalami kendala. Di antaranya, yang saya sebutkan adalah sarana dan prasarana yang tidak mencukupi. Kemudian, kendala dalam pemanfaatan aplikasi yang harus digunakan untuk kegiatan pembelajaran daring, dari mulai aplikasi Zoom, Google Meet, maupun yang lainnya. Dari segi orang tua siswa, bahkan mereka tidak mampu untuk membelikan pulsa atau kuota internet agar pembelajaran daring tetap terlaksana. Namun, kami sebagai peserta PBG Daljab 2020 memberikan inovasi terbaru untuk pembelajaran ini. Yaitu saya sebagai pendidik telah berkoordinasi dengan orang tua murid maupun kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran luring. Namun dengan catatan bahwa hanya diperbolehkan sepertiga dari jumlah satu kelas untuk mengikuti dalam setiap minggunya. Berikut adalah pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Ayo waktunya masuk. Silakan berbaris. Sudah baris dengan rapi. Ayo Resan, cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Ayo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui siapa yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Berarti semuanya sehat ya? Iya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat bagi kita. Hari ini yang bertugas untuk memimpin doa siapa ya? Oh iya, Rizky. Ayo silakan Rizky pimpin doa. Duduk, siap, gerak. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebagai pembukaan ketika kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini siapa yang bertugas untuk memimpin? Saya, Bu.
kasih ya Aurel, silakan duduk. Akan membagikan modul dan juga LKPD yang akan kita gunakan untuk kegiatan selama 1 hari ini. Pertemuan kali ini kita sudah sampai pada tema 5, yaitu mengenai wirausaha. Subtema 1, pembelajaran 2. Pada tema ini kita mempelajari tentang materi pokok, yaitu 1 tentang reklame. Yang kedua yaitu tentang keberagaman ekonomi. Kemudian Ibu ingin menunjukkan kepada kamu tentang kompetensi dasar dan juga indikator yang akan kita capai pada hari ini. Yaitu kita akan menemukan wirausaha dalam masyarakat. Kemudian kita juga akan menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita juga akan mengelompokkan ciri-ciri reklame dan juga membuat reklame di bidang usaha atau jasa atau produksi barang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah kalian mengamati gambar reklame pada layar LCD ini, kita akan mampu mengelompokkan ciri-ciri reklame yang ada di sekitar kita secara tepat. Kemudian, untuk tujuan kedua, yaitu setelah kita mengamati gambar reklame pada layar LCD ini, kita akan mampu membuat gambar reklame dengan indah sesuai dengan arahan guru. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu setelah kita membaca teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, maka kita akan mampu menemukan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Untuk tujuan yang terakhir yaitu setelah kita mengidentifikasi teks pengalaman belajar dari negara-negara yang ditampilkan pada layar, maka kita akan mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat tentang teks formulir, yaitu apa? Pendaftaran klub sahabat pena. Nah, ketika kalian membuat atau menulis formulir pendaftaran itu, bagaimanakah kalian bisa tahu tentang dibukanya pendaftaran pada klub tersebut? Saya Bu. Ya, dan bisa. Saya mengetahui dari data di depan kantor klub sahabat pena. Ya, ternyata Danisa melihat semacam banner atau pengumuman ya di depan kantor klub sahabat pena. Nah, banner ini termasuk apa? Reklame. Iya, banner itu termasuk reklame. Nah, saat ini Ibu akan menampilkan gambar tentang jenis-jenis reklame yang sering kita temui di sekitar kita. Nah, ini beberapa jenis tentang reklame yang akan Ibu tunjukkan kepada kamu. Nah, ini ada gambar seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan box di belakangnya. Kemudian di sini ada gambar baju, terus setrika, ada mesin cuci. Kira-kira ini gambar reklame apa ya? Saya Bu, gambar tersebut merupakan reklame di bidang jasa layanan laundry. Iya, betul. Ini termasuk reklame jasa layanan laundry. Nah, berikutnya, wow, ini ada gambar kaos,
ada gambar cabai, kemudian warnanya apa ini warnanya? Merah menyala ya. Terus tulisannya gambarnya warna kuning. Kira-kira reklame apakah ini? Saya Bu, itu termasuk reklame bidang usaha, yaitu saus. Ya betul, ini termasuk reklame bidang usaha yang menawarkan saus. Jadi agar pembaca membeli produk ini. Nah, ini ada gambar ibu dengan anaknya. Kemudian di sini ada gambar anak yang memakai seragam. Terus kemudian di sini ada kalimat ajakan yaitu untuk bersekolah. Nah, termasuk jenis apakah reklame ini? Saya Bu, reklame tersebut merupakan reklame di bidang pendidikan yang mengajak agar kita sekolah. Iya betul, ini termasuk jenis reklame yang bertujuan untuk mengajak kita untuk bersekolah. Jadi termasuk jenis reklame pendidikan. Lanjut, kemudian di sini ada gambar yang berlabel sekolah kita yaitu SDN Bangsongan 2. Nah, gambar reklame ini sering kalian jumpai di mana? Iya, di depan sekolah. Dan ini ada ibu guru kita, Bu Jami. Kemudian ada kakak kelas kalian yang sekarang sudah lulus yang menjadi juara karena mengikuti lomba agama Islam, yaitu Qiraat. Nah, ternyata di sini ada kalimat yaitu apa? Menerima pendaftaran murid baru. Ya, menerima pendaftaran murid baru. Berarti jenis apakah reklame ini? Saya Bu, itu adalah jenis reklame pendidikan yang menerima pendaftaran baru 2021 di SDN Bangsongan 2. Iya betul anak-anak. Di sini adalah jenis reklame pendidikan yang menawarkan atau mengajak masyarakat di sekitar sini untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SD kita. Nah, ternyata dari sini kalian sudah mengetahui tentang jenis-jenis reklame. Anak-anak, setelah Ibu membagikan contoh gambar-gambar reklame tadi, silakan kalian amati gambar-gambar tersebut dengan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan pada LKPD halaman 1. Ayo silakan dibuka LKPD halaman 1. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetapi ingat, kalian menjawabnya dengan berdiskusi. Baik, silakan kalian mulai diskusi mulai sekarang. Setelah saya mengamati dari beberapa reklame ini, menurut saya Untuk nomor 2, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame tersebut di sekitarmu? Pernah, karena saya menemukan beberapa poster di depan sekolah yang ada di sekitar rumah saya. untuk yang nomor 3, bagaimana dengan ciri-ciri khusus yang telah kamu temukan dalam reklame tersebut? Tulisan kalimatnya singkat dan jelas, serta mencolok dan pertanyaan nomor 4, bagaimana dengan tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Tujuan dari masing-masing reklame tersebut yaitu menawarkan jasa usaha dan pendidikan kepada masyarakat dan mempromosikannya. Untuk nomor 5, apa kesimpulan tentang reklame? Dapat menawari jasa.
menawarkan barang atau jasa. Coba kamu amati nomor 1. Apa yang kamu amati dari reklama itu? Reklama yang sudah aku amati ada reklama tentang bidang usaha. Coba tunjukkan yang bidang usaha yang mana? Ada bidang usaha. Bidang usaha. Terus? Ada juga di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan itu. Dan ada juga di bidang jasa. Ya, di bidang jasa. Mari teman-teman kita lanjut pertanyaan kedua. Apakah kamu pernah menemukan reklama yang mirip dengan reklama tersebut di sekitarmu? Menurutku, aku pernah melihat reklama yang satu ini di depan SPK. Ini fungsinya untuk pendaftaran untuk anak baru 2021. Kalau yang satu ini, aku juga pernah melihatnya di depan supermarket. Oh iya, aku pun juga pernah melihat gambar tersebut di depan supermarket. Lanjut ya, nomor 3. Bagaimana dengan ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklama tersebut? Coba jelaskan. Menurutku, gambarnya menarik, warnanya pun menarik, kata-katanya mengajak kita, dan sangat-sangat bagus untuk dipajang di jalan-jalan agar semuanya mengetahui informasinya. Lanjut kita ke nomor 4 ya. Bagaimana dengan tujuan dari masing-masing reklama tersebut? Tujuannya untuk mempromosikan sebuah makanan, untuk layanan jasa dan juga layanan pendidikan. Ayo coba tunjukkan mana yang untuk pemasaran barang, mana untuk pendidikan, dan mana untuk jasa. Ini adalah untuk pemasaran di bidang usaha. Ini untuk pemasaran di bidang jasa. Dan yang satu ini di bidang pendidikan. Lanjut nomor 5 ya. Tuliskan kesimpulanmu tentang reklama. Menurutku, gambar reklama yang sudah aku amati untuk menawarkan layanan jasa dan pendidikan. Ada kesimpulan yang lain lagi tentang pengertian reklama? Reklama juga bisa Digunakan untuk apa? untuk menyampaikan informasi. Iya, untuk menyampaikan informasi. Ada lagi? Untuk menawarkan barang. Iya, betul. Untuk menawarkan barang atau produk. Ya, bagus. Menurutku, kedua reklama ini merupakan reklama bidang usaha. Dan yang ini menawarkan tentang kaos, yang ini menawarkan tentang mie instan. Kalau menurutku, reklama ini merupakan reklama di bidang jasa dan menawarkan jasa layanan laundry. Kalau yang ini merupakan reklama jenis di bidang pendidikan, menawarkan pendaftaran murid baru. Apakah kalian pernah menemukan reklama tersebut di sekitar kalian? Saya pernah menemukan reklama ini di depan sekolah kita. Saya pernah menemukan reklama seperti ini di pinggir jalan dan juga di televisi. Bagaimana ciri-ciri khusus dari reklama tersebut? Reklama ini mempunyai gambar yang sangat menarik dan juga kalimat yang singkat, jelas dan juga mudah dimengerti. Gambar ini memiliki pewarnaan yang sangat menarik dan kata-katanya singkat, jelas dan mudah untuk dimengerti. Tujuan dari reklama tersebut apa saja? Kedua reklama ini memiliki tujuan untuk menawarkan sebuah barang. Reklama ini bertujuan untuk menawarkan sebuah pendidikan dan menerima murid baru. Kalau yang ini menawarkan penerimaan jasa layanan laundry. Kesimpulan dari masing-masing reklama apa saja? Reklama ini merupakan reklama di bidang jasa yang melayani jasa laundry. Dan yang satu ini merupakan reklama di bidang pendidikan yang menerima pendaftaran murid baru. Menurutku kesimpulan dari kedua reklama ini yaitu sama-sama menawarkan sebuah barang dan jenis reklama kedua ini juga sama. Anak-anak, setelah kalian berdiskusi tadi, silakan kalian tuangkan jawaban tersebut ke dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, Bu udah lihat ya. Bagus. Nah, setelah kalian menulis hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing, nanti salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing.
duduk dan selesai. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Oke, good job. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kamu untuk membacakan hasil diskusi dari kelompokmu. Ya, berarti penampilan kedua dari kelompok Kagumi yang diwakili oleh Ferarisa. Ferarisa, silakan maju. Silakan dimulai, Ferarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferarisa dari Bunarto. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok Kagumi. Yang pertama, apa yang kamu amati dari reklame tersebut? Menurut kelompok kami, reklame tersebut berbeda-beda jenisnya, yaitu reklame di bidang usaha, di bidang jasa, dan di bidang pendidikan. Yang kedua, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame tersebut di sekitarmu? Jelaskan. Pernah. Kita pernah menemukan di pinggir jalan, di depan supermarket, di dalam televisi, dan di depan sekolah kita. Yang ketiga, bagaimana dengan ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Menurut kelompok kami, ciri-ciri khusus yang kami temukan adalah gambar yang menarik serta kalimat yang jelas, singkat, dan mudah untuk dimengerti. Yang keempat, bagaimana dengan tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Menurut kelompok kami, ada reklame yang bertujuan untuk menawarkan barang dan jasa. Yang kelima, tulislah kesimpulanmu tentang reklame. Kesimpulannya adalah reklame dapat digunakan sebagai promosian barang. Dan dari hasil diskusi dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok Kagumi. Silakan Ferarisa, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, dari presentasi hasil diskusi kita hari ini, maka kita simpulkan tentang apa saja ciri-ciri reklame yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menyebutkan? Angkat jari. Ya, Rajwa? Ciri-ciri reklame yaitu gambarnya menarik, kalimatnya singkat, Ya. jelas, dan mudah dimengerti. Iya, betul. Dari pengamatan kita bersama, kita menarik kesimpulan tentang ciri-ciri reklame tadi, yaitu gambarnya menarik, kalimatnya singkat dan padat, dan juga jelas, kemudian mudah dimengerti. Tadi kita sudah berdiskusi tentang reklame. Terus sekarang, ayo kalian membuat reklame di bidang usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Bebas tentang usaha. Bisa dimulai? Revan mau buat apa? Pelajaran ke Tasikmalaya, Berupa payung lukis. payung lukis. Bagus. Sudah selesai ya? Ya, bagus. Nah, setelah ini tampilkan satu persatu, tunjukkan kepada temanmu tentang hasil karya gambaranmu itu. Yang mau maju pertama, siapa? Saya. Ya, Reva, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Anandito
payung sedikit. Jika teman-teman ingin memesannya, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Saya butuh saran dari kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Adakah yang ingin memberikan saran tentang gambar yang sudah ditampilkan oleh Reva? Saya Bu, Ya, Aurora. gambarannya sudah bagus, namun nomor teleponnya bisa lebih diperbesar. Terima kasih atas sarannya, Aurora. Baiklah anak-anak, inilah tadi penampilan dari Revan dan juga beberapa temanmu. Kita sudah membuat tentang reklame di bidang usaha. Untuk lebih memperdalami lagi tentang macam-macam keberagaman usaha di negara kita maupun di wilayah lingkungan sekitar kita, maka bacalah teks yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN yang sudah ada di modul kalian masing-masing. Ayo, silakan dibuka modulnya. Kita sudah mengidentifikasi tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dengan cara membaca teks berikut ini. Bagaimana tentang keberagaman negara ASEAN yang membuka usaha sesuai dengan negaranya? Ada yang mau menjawab? Saya Bu, Ya, Rajwa. menurut saya keberagaman usaha yang ada di ASEAN sangatlah banyak. Contohnya adalah ada singkong santan khas Thailand dan juga ada pho dari Vietnam. Ya, boleh. Nah, selain di negara-negara ASEAN ini, di sekitar kita pun juga banyak keberagaman usaha yang ada dan dapat kalian temui di sekitar rumah kalian. Nah, dari sini bagaimana dengan keberagaman usaha tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, dan Nisa. di sekitar rumah saya terdapat penjual bakso, penjual teh roti, sama penjual sempol. Ya, ternyata di sekitar rumah Danisa ada penjual teh poci, penjual sempol, kemudian ada penjual bakso. Ternyata beragam-ragam sekali pekerjaan yang mereka lakukan. Sesuai dengan keberagaman itu, manfaat apa saja yang dapat kita dapat dari usaha yang mereka buka. Dari manfaat itu, tuangkan dalam suatu cerita dengan kalian menceritakan di buku kalian masing-masing. Lembar langkah-langkahnya ada di LKPD. Bisa dilihat pada halaman 4. Silakan menulis cerita tentang keberagaman usaha tersebut sesuai dengan manfaatnya. Sekarang Ibu ingin tahu cerita kalian yang sudah kalian buat sesuai dengan keberagaman usaha yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Sekarang tanpa tidak duduk, silahkan menawarkan diri untuk membacakan hasil karyamu. Siapa yang mau? Saya Bu. Ya, Aurel. Perkenalkan, nama saya Aurelia Bida Almawa. Saya ingin mempresentasikan cerita yang sudah saya buat. Judulnya adalah Kedai Sate. Saya menemukan usaha kedai sate di dekat rumah saya. Saya dengan keluarga saya membeli sate tersebut. Dan ternyata harga satu porsi sate tersebut adalah 15.000. Saya membungkus 5 porsi sate. Setelah sesampainya di rumah, saya dan keluarga saya memakan sate tersebut. Setelah saya memakan sate tersebut, saya bisa merasakannya bahwa sate tersebut sangatlah enak. Setelah selesai makan, saya dan keluarga saya mencuci tangan. Saya bisa menyimpulkan bahwa penjual sate tersebut bisa bermanfaat bagi semua orang dan bisa membuka lapang pekerjaan dan menurunnya angka pengangguran di Indonesia. Sekian presentasi cerita dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Aurel, beri aplaus yang meriah untuk cerita yang anak-anak. Ternyata usaha yang dibuka oleh masyarakat sekitar kita mempunyai manfaat bagi kita dan juga lingkungan kita. Contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh Aurel, yaitu membuka lapangan pekerjaan, sehingga
apa yang terjadi? Pengangguran dapat menurun. Dapat menurunkan pengangguran. Nah, untuk itu marilah kita mendukung dan menggunakan produk lokal sesuai dengan karya hasil dari lingkungan kita ataupun daerah kita, bahkan di negara kita ini, agar apa yang kita punya tetap lestari. Anak-anak, kali ini Ibu akan mengajak kalian ke tempat salah satu usaha milik warga supaya kalian bisa mengetahui secara nyata tentang keberagaman usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, ini nanti kalian naik sepeda secara bergiliran ya, jangan beriringan supaya tidak saling bertabrakan, jadi tetap jaga keselamatan. Kita menuju ke bakso yang ada di sebelah timur SD kita ini. Siap kira-kira? Siap. Oke, sekarang silahkan, boleh langsung mengambil sepedanya menuju ke bakso-bakso. Anak-anak, ini adalah salah satu keberagaman wirausaha yang ada di dekat sekolah kita. Nah, di sini adalah usaha apa ini? Bakso. Iya, penjual bakso. Nah, penjual bakso ini juga memiliki manfaat seperti usaha-usaha yang lain. Kira-kira manfaatnya apa untuk kita ini? Manfaatnya? Iya, menambah hasil. Apalagi? Menambah penghasilan ya. Terus membuka? Iya, membuka lapangan pekerjaan untuk orang di sekitar sini. Kemudian ada lagi, yaitu bisa menurunkan apa? Iya, bisa menurunkan faktor pengangguran di daerah sekitar kita ini. Nah, ternyata di sebelah sini terdapat selain penjual bakso ini terdapat toko yang ada di sebelah sana. Nah, itu ada toko, kemudian di sebelahnya juga ada tempat makan. Nah, seperti itu anak-anak, keberagaman usaha yang kita miliki di sekitar ini. Nah, sekarang silahkan kalian menikmati hidangan bakso yang sudah Ibu pesankan. Ayo, boleh langsung duduk. Aja banyak-banyak loh. Sekarang silakan kalian membuka HP kalian. Pada grup WhatsApp sudah Ibu kirimkan link Google Form untuk mengerjakan soal evaluasi. Bisa dilihat. Nah, dari link tersebut kalian bisa mengerjakan. Silakan dikerjakan. Untuk identitasnya jangan lupa untuk diisi ya. Untuk penilaian kali ini, Ibu ingin melihat satu persatu LKPD dan juga hasil gambar dan cerita yang sudah kalian buat. Sekarang dari bangku paling belakang bisa mengumpulkan milik teman-temannya.
demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Felarisa. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri reklame, membuat reklame, mempelajari keberagaman ekonomi yang ada di ASEAN, dan manfaat keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Ya, betul. Kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri reklame, membuat reklame, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang keberagaman ekonomi yang ada di negara ASEAN, keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar, dan yang terakhir kita juga mengetahui tentang manfaat apa saja yang didapat ketika kita memanfaatkan keberagaman usaha yang dibuka oleh lingkungan sekitar kita. Untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet, yaitu melakukan percobaan. Nah, demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini. Setelah ini kita tutup dengan doa agar apa yang kita terima hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ayo silakan, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Revan. Duduk, siap, enggak? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Untuk itu Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.